Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rasanya kita bahagia pada kesempatan hari ini bisa kembali pada program Ngopai di podcast Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Bapak Mahmud SAG MPDI selaku Kasih Pais Kementerian Agama Ponorogo, dan juga Ibu Siti Malika SHI selaku Kepala SDN Sahang Kecamatan Ngebel. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan banyak ngobrol tentang School Religious Culture dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui bersama tentang dunia pendidikan keagamaan Islam. Namun sebelum kita jauh membahas hal tersebut, perkenankan kami untuk memberikan kesempatan pada beliau Bapak Mahmud memberikan sambutan tentang podcast ini seperti apa dan program-program untuk PAIS Ponorogo. Untuk Pak Mahmud, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Wikan yang sudah luar biasa mengantarkan giat kita pada pagi hari ini, yaitu Ngopai. Ngopai itu adalah ngobrol pendidikan agama Islam. Nah, kenapa Ngopai ini dilaksanakan di Ponorogo? Tentunya kita berharap obrolan kita ini nanti bisa memberikan manfaat, terutama kepada guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tentunya saya selaku Kasih Pendidikan Agama Islam Ponorogo mengapresiasi dan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, mulai dari GPAI, KKG, MGMP, dan Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah luar biasa membantu program kita. Tentunya kita berharap dengan adanya narasumber yang luar biasa yang hadir pada kesempatan kali ini nanti bisa memberikan atau mentransfer ilmunya secara daring kepada Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam dimanapun berada. Jadi tekad kita dengan program Ngopai ini nanti ngobrol pendidikan agama Islam ini nanti bisa menjadi sarana diskusi dan wahana untuk tolabul ilmi bersama-sama. Kira gitu kan. Dan tentunya saya sekali lagi atas nama Kasih Pais Pendidikan Agama Islam yang ada di Ponorogo mengucapkan terima kasih, dan kami menghimbau kepada seluruh guru pendidikan agama Islam yang ada di Ponorogo, utamanya kegiatan Ngopai ini bisa diikuti secara sama dimanapun panjenengan berada, dan ingat nanti bisa mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadirannya panjenengan dan mengikuti kegiatan kami di Ngopai, dan kita siapkan sertifikat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, nanti selanjutnya kesempatan kita kasih kepada narasumber Ibu Siti yang luar biasa yang sudah berpengalaman tentang materi yang akan didiskusikan dengan Bapak Wikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud pada kesempatan ini. Beliau sudah memberikan semangat bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu guru di Ponorogo ataupun yang di luar Ponorogo, bahwasanya Ngopai ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas sambutan dan juga arahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Siti Malika selaku Kepala SDN Sahang Kecamatan Ngebel. Dan tema bincang-bincang kita pada hari ini yaitu peningkatan karakter religius di SDN Sahang melalui School Religious Culture. Ibu Malik bisa memberikan penjelasan sebenarnya SRC yang sudah dijalankan di SDN Sahang ini seperti apa, dan kemudian apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan
di Sahang selama kegiatan SRC ini? Terima kasih Pak Ya. Wikan. Sebelumnya pemirsa, saya memperkenalkan diri dulu. Baik, ya. Nama saya Siti Malika SHI. Saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SDN Sahang, Kecamatan Ngebel. Dan mengenai SRC ya, Iya, SRC kemarin begini ceritanya. iya, Pada tahun lalu, Iya. tahun lalu 2024, iya, Bapak Dr. Haji Ahmad Burhanuddin MPDI itu sebagai Kabid Pais Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur itu mempunyai gagasan untuk mengadakan program SRC, School Religious Culture, untuk membentuk karakter anak yang lebih religius lagi. iya, iya. Dan alhamdulillah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo itu merespon bagus dengan adanya program itu. Iya. Kemudian mengumpulkan GPAI di Ponorogo. Dan setelah itu GPAI memberikan informasi pada kami tentang adanya SRC ini. Kemudian kita musyawarah kecil dengan Bapak Ibu guru di sekolah, gimana kita maju apa tidak. Ternyata respon mereka bagus untuk maju mengikuti lomba ini. Dan akhirnya kita bermusyawarah apa yang akan kita lakukan, teknik apa yang kita lakukan, trik-trik apa yang akan kita lakukan untuk mengikuti program ini. Dan setelah itu alhamdulillah kita bagi tugas, kita berkolaborasi dengan Madin, membuat MOU, MOU dengan Madin, membuat MOU dengan takmir masjid, karena kita itu belum punya musola di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan kita di masjid di dekat sekolah. Akhirnya kita buat MOU dengan masyarakat, buat MOU dengan kantin, kita berbenah diri. Akhirnya kita mengikuti lomba. Alhamdulillah di tingkat kabupaten kita mendapat juara 1. Gitu. Dan 1 bulan berikutnya di bulan September itu kita maju di kabupaten itu, kita juara 1. Di bulan Oktober kita mendapat informasi kalau kita mendapat juara 1 di tingkat kabupaten. Setelah itu kita maju ke provinsi, 2 minggu berikutnya ada visitasi dari kabupaten, dari provinsi, dari provinsi. Setelah itu dari provinsi ada visitasi, ke sekolah, ke sekolah betul, visitasinya ke sekolah. Jadi untuk dari mengecek lapangan betul, semuanya seperti melihat apa ya, sarana SRC, dan prasaranya bagaimana, programnya bagaimana, administrasinya bagaimana. Jadi sebuah program itu bagus kalau ada administrasinya. Jadi sehingga dicek satu-satu itu ya. Betul, dari 31 poin itu dicek satu persatu. Divisitasi, akhirnya alhamdulillah kita masuk 6 besar. Setelah masuk 6 besar, kita uji publik. Iya, uji publik untuk masuk 3 besar. Masuk 3 besar. Pada saat uji publik itu kita presentasi publik, di mana di situ hadir Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko, hadir juga Bapak Dr. Haji Muhammad Nurul Huda, MPD selaku Kepala Kemenak Kabupaten Ponorogo, hadir juga Bapak Haji Nur Hadi Hanuri MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, dan Bapak Kasih Kemenak Kabupaten Ponorogo, Bapak Haji Marjuni MPDI. Berarti ini sungguh luar biasa. Semua datang untuk menyaksikan uji publik Selain SRC beliau di koro-koro itu ada hadir juga dari desa. Ada takmir masjid, ada guru Madin, terus ada perangkat desa dari Mbah Lurah sampai perangkatnya semuanya rapuh menyaksikan uji publik untuk uji publik itu. Sungguh luar biasa SRC ini melibatkan seluruh komponen yang ada di Ponorogo Ibu ya. Iya betul. Akhirnya dari situ alhamdulillah kita juara 3. Makanya pada kesempatan berbagi ini kita mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan program SRC ini, dan
menjadikan membawa kita branding SD kita karena kita dapat dari kita jadi role model ya. Jadi branding sekolah kita juga itu. Terima kasih. Ya, sungguh luar biasa. Jadi efek dari SRC atau animo SRC sungguh luar biasa dari perangkat desa sampai dengan bupati ikut semua untuk meriahkan, untuk mendukung uji publik tersebut, Bu ya. Sukses ya uji publiknya tersebut ya. Ya baik. Kemudian begini, Bu, berkaitan dengan SRC tersebut atau school religious culture tersebut, betulkah ini memiliki pengaruh terhadap perilaku peserta didik atau murid di SDN Sahang? Betul, itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Dengan adanya program ini kita berpikir ulang program apa sih yang bisa membentuk karakter anak. Jadi dengan kegiatan ini kita banyak program keagamaan. Ya betul, program-program religi. Di antaranya ada program basmalah. Program basmalah itu program unik sekali kok basmalah kok nama bismillah ya. Apa ini basmalah itu? Basmalah itu dari segi kalau kita memulai sesuatu, kita mulai dengan basmalah. Begitu juga dengan di Sahang. Kalau kita pagi memulai pembelajaran, kita mulai dengan basmalah yang merupakan akronim itu, Pak. Akronim juga. Bukan perkataan basmalah. Selain basmalah kan kalau memulai selain itu juga akronim. Oh, begitu ya. Akronim dari pembiasaan Asmaul Husna. Takwid dan salat duha berjamaah. Oh, basmalah itu ya. Basmalah itu program basmalah. Selain program basmalah kita juga ada religious camp. Religious camp itu di situ kita memadukan antara pramuka, kegiatan ekstra dan juga kegiatan keagamaan. Gitu. Religious camp itu bentuknya seperti apa? Penginapan, menginap, camp seperti itu. Kita buat perkemahan. Perkemahan. Buat perkemahan di situ ada kegiatan keagamaannya, ada kegiatan kepramukaannya. Jadi kita dua kegiatan dijadikan jadi satu program. Menarik. Namanya religious camp. Menarik sekali. Ciri khas dari kita gitu ya. Religious camp. Selain itu ada kegiatan keagamaan mungkin yang di sekolah-sekolah yang sudah biasa seperti sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Terus selain itu kita punya sholat Jum'ah berjamaah, sholat Jum'ah bersama. Karena orang tua dan anak belum tentu bisa bersama-sama ke masjid untuk sholat Jum'ah. Tapi kalau di kita mereka berangkat dan pulang bersama-sama untuk sholat Jum'ah. Gitu. Sungguh luar biasa ya. Ini termasuk pendidikan karakter ini ya, untuk karakter keagamaan di sekolah ya. Ya baik. Terus kemudian begini, ketika SRC sudah berjalan dan seperti itu, kemudian program religius apa yang unik yang membedakan dan sekolah-sekolah lainnya kaitan dengan SRC ini? Program apa yang unik atau yang membedakan dan sekolah yang lainnya di SDN Sahang seperti apa itu yang bedanya, keunikannya di mana ini? Saya menaik keunikannya ini. Terima kasih. Keunikannya mungkin ini. Kalau ya seperti yang saya katakan tadi, sholat Jumat itu, kalau di tempat lain mungkin kan orang tua dan anak bersendiri-sendiri. Tapi kalau kita berangkatnya mungkin anak dari sekolah setelah pembelajaran langsung sholat Jumat. Tapi dengan begitu orang tuanya akan tertarik. Anaknya sholat Jumat, masa orang tuanya tidak? Makanya akhirnya kita memulai dari bawah juga kan itu. Akhirnya pulangnya bisa bersama-sama dengan anaknya dari jemput sambil sholat Jumat seperti itu. Padahal ini di daerah pegunungan, Bu ya. Iya betul, di daerah pegunungan di pinggir telaga. Selain itu ini untuk mengantisipasi pengaruh dari lingkungan juga. Karena apa yang mereka lihat di pinggir telaga itu setiap hari kan seperti itu. Maka dengan adanya religious camp ini, dengan pendidikan keagamaan, insya Allah bisa membentengi mereka. Alhamdulillah. Terus mungkin keunikan yang lainnya, MOU yang lainnya mungkin seperti tadi saya di awal tadi ada MOU seperti apa ini? MOU yang kita buat satu dengan kantin. Dengan kantin itu kita buat MOU dengan pengurus kantin, di mana di situ ada sertifikat halal juga. Harus itu, Bu ya? Iya, harus. Malah ini nanti untuk tahun depan sertifikat halalnya untuk label makanannya. Iya betul, label makanannya. Kalau dulu kan mungkin untuk identitas kantinnya, kantin sehat, kantin halal gitu. Kalau sekarang tapi makanannya juga halal itu. Tahun depan seperti itu. Jadi selain MOU dengan kantin, kita punya MOU dengan Madin Nurul Huda. Itu
kita kolaborasi ya. untuk mengadakan madin di sekolah. Yang mengajar berarti Ustadz Madin tersebut ya? Betul, Ustadz Madin datang ke sekolah untuk mengajar anak-anak di luar jam sekolah setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, ya. Setelah pulang sekolah, setelah jam sore, sekolah selesai baru madin. Gitu, Selain itu ada juga MOU dengan takmir masjid. Karena kita itu walaupun juara 3 SRC tapi kita belum punya musola. Wah, ini yang unik mestinya ya. Makanya kita justru dengan kelemahan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena dengan begitu kita berkolaborasi dengan mereka. Kita mempererat silaturahmi dengan mereka. Jadi kita buat MOU dengan takmir masjid untuk sama-sama menggunakan fasilitas masjid untuk ibadah, untuk kegiatan keagamaan juga. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj bisa di masjid itu. Semuanya di masjid, Sungguh luar biasa. Mungkin ada yang keunikan lainnya? Kerjasama dengan yang lainnya, dengan mungkin ada yang apa istilahnya dengan tempat sampah apa namanya itu? Ada enggak kerjasama dengan kebersihan cinta lingkungan itu Adiwiyata. Kebetulan SD kita selain juara 3 SRC provinsi, kita juga SD Adiwiyata juga. Jadi untuk Adiwiyata itu kita buat MOU-nya dengan sampah, tapi itu kan juga tentang kebersihan juga kan itu termasuk religi juga itu. Karakter juga. Terima kasih Bu. Terus kemudian begini, sebenarnya SRC ini kan gagasannya sungguh luar biasa, Bu ya. Gagasannya luar biasa. Tentunya sekolah-sekolah lain juga ingin tertarik tentang SRC ini. Dan kemudian betulkah memiliki dampak yang bagus terhadap perilaku anak di sekolah SRC ini? Betul. Karena anak-anak dengan adanya SRC ini, dengan program-program yang kita buat, akhirnya juga mempengaruhi pada karakter anak juga. Disiplinnya, karakternya meningkat, prestasinya juga meningkat, terus suka ngajinya juga meningkat. Karena di Ponorogo itu kan ada program tahfidz, wisuda tahfidz, itu juga sangat mendukung dengan program ini. Baik. Jadi kalau kita berbicara SRC ini tentang budaya keagamaan di sekolah atau school culture ini di sekolah, tentunya SDN Sahang karena sudah mendapatkan peringkat 3 role model SRC ya Jawa Timur, tentunya banyak hal-hal yang menarik dan unik di SDN Sahang. Namun demikian karena waktu kita hanya sebentar, tentunya sebelum kita tutup, Bu Mali ada closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk closing statement-nya. Saya memotivasi teman-teman GPAI, mari kita sukseskan program SRC, School Religious Culture. Karena apa, dengan ini kita akan lebih semangat lagi untuk membuat program-program yang inovatif, yang membentuk karakter anak lebih bagus lagi, lebih islami lagi, yang membuat branding sekolah kita menjadi lebih religi. Selain itu, tolong untuk administrasinya juga, karena apa, programnya bagus diiringi dengan administrasi yang lengkap. Itu kuncinya ya. Terus yang terakhir ini dari saya, kalau kita sendiri setetes, kalau bersama kita lautan. Mari kita berkolaborasi bersama. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Mali atas kehadirannya pada kegiatan WOPAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Semoga bincang-bincang kita tentang peningkatan karakter religius di SDN Sahang melalui SRC ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya memberikan semangat untuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Malikah SHI, Kepala SDN Sahang Ponorogo. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat melampaui tahapan demi tahapan pada lomba SRC. SDN Sahang merupakan sekolah pertama di Kecamatan Mede
yang memperoleh anugerah Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2023 dan merupakan juara 1 SRC tingkat kabupaten tahun 2024. Maju mundurnya suatu bangsa bisa ditentukan oleh perkembangan pendidikan. Tak hanya ilmu pengetahuan, akhlak menjadi hal utama dalam menyiapkan generasi-generasi emas penerus bangsa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik berupa moral maupun material sehingga kami bisa sampai pada titik ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman ya Baik ya Malik Allahu Akbar. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Api kita tulang. Apa tuh? Ajib. Ajib. Kita akan melaksanakan yaitu hitung galangan dana yang akan kita berikan